Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah persiapkan hati dan pikiranmu, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Jemaat yang baik hati, siapa dari antara kita yang tidak mau hidup berbahagia? Pasti semua orang ingin hidupnya berbahagia. Tetapi apakah barometer kebahagiaan menurut iman Kristen? Bila kita mengarahkan sejenak menurut pandangan orang Batak tentang kebahagiaan atau martua, bisa saja hanya tertuju pada pencapaian hasanghapon, hamoraon, hagabeon. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana jika salah satu dari tiga hal itu tidak didapatkannya? Apakah kita mengatakan seseorang itu tidak layak menjadi orang yang berbahagia? Lantas, bagaimana iman Kristen memahami kata berbahagia ini? Firman Tuhan saat ini jawabannya. Firman ini sudah sering kita dengarkan, khususnya setelah pembacaan epistel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Perkataan ini awalnya sebagai respon Yesus kepada seorang ibu dan pendengarnya orang banyak. Seorang ibu itu mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ini tentu saja mengarahkan pandangan kita kepada Maria. Sehingga respon Yesus mengingatkan banyak orang saat itu tentang kebahagiaan sesungguhnya. Bukanlah tentang status seseorang, siapa dia secara status sosialnya dan apa pencapaiannya, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Melainkan siapa dia, pengikut Kristus yang taat atau tidak. Dan apa pencapaiannya? Apakah hidupnya bertumbuh dan berbuah berdasarkan firman Tuhan? Saudara-saudariku, sudah seberapa berperankah firman Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan kita lebih memakai logika kita dalam perjalanan hidup daripada firman Tuhan? Bila demikian, apakah hidupmu berbahagia? Pada dasarnya, kebahagiaan itu datang dari Allah. Karena Allah memperhitungkan dan memberkati kesungguhan atau ketaatan kita kepada perkataannya. Bukan tentang kecakapan atau hanya pengetahuan kita tentang firman-Nya. Bukan tentang kita yang dapat menguasai firman-Nya. Tetapi tentang kita yang dikuasai oleh firman-Nya. Firman-Nya yang kita dengarkan itu mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Bila mana kita belum mendapatkan sesuatu yang sesuai ekspektasi kita, bila mana kita belum mendapatkan salah satu dari hasangapon, hagabeon, hamoraon, firman-Nya yang mengajarkan kita untuk bersyukur. Itulah kebahagiaan sejati yang hanya bersumber dari Tuhan. Firman-Nya mengingatkan kita di mana saja untuk berjalan pada ketetapan-Nya. Bagi yang tidak berjalan pada ketetapan-Nya, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya akan gelisah, bersembunyi, seperti peristiwa pertama yang ditampilkan Adam dan Hawa setelah melanggar ketetapan Tuhan. Maka adalah alangkah sukacitanya jika seseorang mau mendengar, melakukan,
dan juga memelihara firman-Nya, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupmu dimanapun kita melangkah. Lakukan dan peliharalah firman yang kita dengarkan, maka hidupmu berbahagia bersama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya kami senantiasa diingatkan agar tetap melakukan kehendak-Mu dalam segenap aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.